Padahal saya melakukan semua itu karena aku kasihan sama suami. Aku pengen nolong suami karena dia pasti nggak ada waktu buat mengatasi hal sekecil ini, kata klien saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda semoga dirahmati Allah. Bagaimana kabar bunda hari ini? Ya, semoga para bunda sehat dan selalu bahagia ya. Oke, dalam video saya kali ini bun, saya akan bagikan sedikit ilmu tentang bahayanya kalau istri terlalu mandiri. Namun sebelumnya, bunda bisa save nomor saya yang ada di atas ini ya. Silahkan bunda bisa hubungi saya kalau bunda ingin saya bimbing lebih intens dan lebih private untuk menghadapi masalah rumah tangga bunda. Oke, langsung saja ya bun. Menurut saya, mandiri itu baik karena kita sudah melatih diri kita untuk terbiasa membahagiakan diri kita sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada Allah Sang Maha Pemberi Kebahagiaan. Nah, namun di sini yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita mandiri, kita itu lupa mengontrol sisi kemandirian kita, yang justru bukannya mendatangkan kebaikan, tapi malah membuat image kita itu buruk, terlebih di mata suami. Nah, kok bisa ya mbak? Ya, saya ceritakan sedikit pengalaman klien saya ya bun. Ada klien saya di mana dia tuh rela belajar kelistrikan agar kalau lampu mati di rumah dia bisa mengatasi sendiri tanpa harus cawe-cawe suami. Karena suaminya ini super sibuk dan tidak bisa diandelin. Nah, niat klien saya memang baik ya bun. Dia tidak ingin mengganggu suami, nggak mau ngerecokin suami, dan ingin mendapat citra baik di mata suami sebagai istri yang tanggap. Tapi ternyata pertolongan si istri ini dipandang suami berbeda. Suami bukannya merasa tertolong, tapi malah merasa tidak dihargain istri. Klien saya ini dianggap lancang dan tidak pandai menghargai suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Sampai-sampai setiap kali klien saya minta tolong, suami bilang, panggil orang aja lalu bayar biar beres. Atau kalau kamu bisa atasi sendiri. Nah, pasti rasanya sakit bukan main ya bun, suami berbicara seperti itu pada istri. Ya, padahal saya melakukan semua itu karena aku kasihan loh mbak sama suami. Aku pengen nolong suami karena dia pasti nggak ada waktu buat ngatasin hal sekecil ini, kata klien saya. Bun, saya paham maksud bunda baik, ingin menolong suami. Namun ketika kita terlalu terbiasa mandiri dan kita terlalu kasihan pada suami, justru akan menghilangkan fitrah diri kita dan juga fitrah suami. Suami itu tidak perlu dikasihani bun, karena sejatinya suami Allah ciptakan sebagai pelindung dan pemecah masalah. Kalau kita terlalu mengasah kemandirian kita, yang ada fitrah kita juga lama-lama luntur. Ya, pertama, kalau kita terbiasa mandiri, sisi lemah lembut yang ada di dalam diri kita mulai hilang. Rasanya kalau mau minta tolong gengsi, mau manja-manja sama suami, malu dan rasanya kaku. Kemudian yang kedua bun, kalau gengsi dalam diri kita ini mulai menguat, lalu bisa tumbuh energi negatif yang membuat rasa peduli dan apresiasi kita pada suami ini mulai hilang. Kita mudah menyepelekan suami, timbul rasa cuek, hubungan menjadi hambar, dan suami mulai suka uring-uringan. Apalagi kalau kita punya keuangan sendiri, maka istilahnya suami itu hanya sebatas formalitas aja. Nah, di sini letak bahayanya bun. Tangki ego kasih sayang dan merasa dihargai lama-lama akan habis. Dan biasanya suami mulai mencari radar wanita mana yang mampu mencukupi kembali tangki kasih sayangnya suami. Makanya dalam kondisi seperti ini, kebanyakan para suami melampiaskan sisi emosinya, rasa kecewa ini dengan cara berselingkuh. Nah, maka itu setelah kita tahu bahwa sisi kemandirian tanpa adanya kontrol ini tidak baik, maka ayo bun, kita sama-sama belajar lagi untuk mengontrol sisi kemandirian kita. Kita akui bahwa kita adalah wanita yang kodratnya itu lemah. Kita makmum, artinya posisi diri kita itu ada di bawah suami. Sekalipun kita tahu kita bisa melakukan apa-apa sendiri, kalau ada suami, usahakan untuk meminta tolong pada suami. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membantu kita. Dan ucapkan juga rasa senang dan rasa bangga memiliki suami seperti itu ya. Oke, baik itu tadi sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan tentang dampak terlalu mandiri pada istri. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan manfaat pada video kali ini ya bunda. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.